Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan, seperti yang sudah kita ketahui, adalah bagian dari proses keperawatan. Kalian harus ingat ya, proses keperawatan itu ada 5 bagian, yaitu pertama dari pengkajian keperawatan, dilanjutkan dengan diagnosa keperawatan, kemudian perencanaan keperawatan, implementasi, dan terakhir adalah evaluasi keperawatan. Nah, untuk video ini akan menjelaskan secara lebih mendalam terkait implementasi keperawatan yang merupakan tahap keempat dalam proses keperawatan. Oke, pertama kita jelaskan dari definisi. Definisi implementasi keperawatan itu adalah tahapan proses keperawatan dengan melaksanakan berbagai strategi tindakan keperawatan yang telah direncanakan. Jadi kita harus ingat bahwa implementasi ini adalah tahapan setelah intervensi atau perencanaan. Jadi implementasi itu kita pelaksanaannya gitu, pelaksanaan dari intervensi yang kita telah buat sebelumnya. Kemudian perawat harus mengetahui berbagai hal terkait misalnya bahaya fisik, perlindungan pasien, teknik komunikasi, dan prosedur tindakan. Ya, karena kita tahu yang kalian sudah belajar di keperawatan dasar, perawat itu berhubungan dengan pasien yang memiliki aspek biopsikososiospiritual gitu loh. Jadi ketika perawat mengimplementasikan atau melakukan apa yang sudah direncanakan, dia harus memperhatikan hal ini berbahaya tidak untuk pasien. Hal ini melindungi pasiennya tidak. Kemudian bagaimana cara komunikasi ke pasiennya? Apabila pasiennya pendiam, sangat pendiam gitu loh, tidak pernah benar-benar tidak bicara kecuali tidak ditanya. Bahkan kadang ketika ditanya pun juga dia responnya minimal. Nah itu gimana cara komunikasinya? Tentu akan berbeda dengan pasien yang sangat suka ngomong gitu loh. Kita baru datang aja langsung, "Hey suster, gimana kabarnya suster? Saya habis." Nah itu kan akan beda dengan pasien yang pendiam. Nah itu kita harus punya teknik komunikasi berbeda tiap pasien. Kemudian prosedur tindakan. Nah, prosedur tindakan ini setiap tindakan ada SOP, ada standar operasional prosedur yang kalian sudah belajar di keperawatan dasar. Nah, ini harus diketahui oleh perawat semua hal ini ketika perawat melakukan implementasi keperawatan. Nah, apa sih tujuan dari implementasi? Ada beberapa tujuan dari implementasi. Pertama, kita membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, beberapa minggu yang lalu sebelum kita liburan atau di bab yang intervensi, kita sudah membuatku ya yang ada siki dan sili gitu loh, yang ada kriteria hasil. Apa sih kita yang ingin kita capai? Nah, itu kan tujuan atau kriteria hasilnya yang ingin kita lakukan setelah pasien mendapatkan asuhan keperawatan kita. Nah, implementasi itu kita ingin pasien mencapai tujuannya. Jadi contohnya misalnya pasien hipertensi, tekanan darahnya 200/110. Nah, kita kan membuat tujuan bahwa pasien akan mendapatkan tekanan darah normal. Mungkin kalau dia hipertensi nggak mungkin kita kasih 120/80 langsung. Kita kasih misalnya 140/90 dalam 3 kali 24 jam. Nah, itu kan kita akan bantu gimana nih pasiennya supaya tekanan darahnya turun. Oh, mungkin dia harus bed rest, kemudian dia dietnya pasti yang rendah garam, kemudian dia harus istirahat yang cukup. Nah, itulah tindakan-tindakan implementasi yang kita lakukan apabila pada pasien hipertensi. Kemudian tujuan yang kedua, apa tujuan dari implementasi? Mencakup peningkatan kesehatan. Ya, karena tujuan dari asuhan keperawatan pastinya meningkatkan kesehatan pasien. Kemudian juga mencakup pencegahan penyakit. Pastinya pasien datang ke rumah sakit kebanyakan di kita ya, pasti dengan penyakit. Nggak ada kan pasien yang tanpa penyakit, kecuali misalnya pasiennya lagi menghindar dari proses hukum, atau dia malah ke rumah sakit mau jalan-jalan, atau mau kayak vacation atau apa. Tapi 95% atau 97% lah ya kebanyakan pasien yang ke rumah sakit itu karena
dia menghindari penyakit gitu loh. Nah, jadi kita memang tujuan dari implementasi pastinya pencegahan penyakit. Kemudian mencakup pemulihan kesehatan. Ya iya, tadi saya bilang kalau pasien hipertensi diharapkan ketika dia pulang itu tekanan darahnya normal gitu loh. Kemudian memfasilitasi juga coping klien gitu loh. Jadi karena ketika orang sakit, coping itu kan bagaimana mekanisme pertahanan diri. Bagaimana dia menerima sakitnya. Contohnya terutama pada pasien-pasien yang penyakit terminal. Contohnya pada pasien kanker, kan itu nggak mudah ya orang terdiagnosa kanker, ada yang sedih banget, ada yang depresi. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu, kita lakukan implementasi keperawatan supaya coping dari klien itu juga menjadi positif. Nah, apa sih pedoman atau prinsip dari implementasi keperawatan? Ada beberapa pedoman atau prinsip dari implementasi keperawatan. Pertama, kita harus lihat respon klien. Yang selalu saya ingatkan ke mahasiswa adalah, ingat pasien kalian ini adalah memiliki biopsikososio-spiritual masing-masing. Tidak ada pasien yang sama, tidak ada klien yang sama, gitu loh. Kita bidang ilmu kesehatan, gitu, apalagi keperawatan yang 24 jam dengan pasien, gitu, kita adalah nursing is caring and art gitu loh. Jadi ada caringnya dan ada artnya, science and art gitu. Jadi tidak bisa kita pukul rata, kita nyamain gitu. Kalau di pasien ini bisa kayak gini, kenapa di pasien ini nggak bisa? Nah, itu memang karena pasien itu unik gitu loh. Bukan kayak mesin yang tombol on and off, buat ngidupin tinggal pencet on-nya, buat matiin kita pencet off-nya. It's not like that gitu loh. Pasien ini unik dan kita harus memperhatikan pelaksanaan proses keperawatan sesuai dengan respon pasien. Kemudian berdasarkan IPTEK, penelitian dan standar. IPTEK ilmu pengetahuan teknologi, penelitian dan juga standar. Ya, kayak sekarang nih dengan COVID gitu ya. Kalau kalian lihat COVID dulu pertama orang patokannya adalah pemeriksaan PCR gitu. Kalau PCR-nya masih positif itu berarti dia masih menularkan COVID. Tapi ternyata berdasarkan penelitian lagi bilang, oh nggak bisa patokan PCR itu. Ada yang namanya long COVID. Jadi bahwa kalau dia sudah lewat masa inkubasinya 14 hari, sudah tidak ada gejala, itu berarti sudah bisa dibilang bahwa dia sudah tidak menularkan, hanya mungkin kuman COVID-nya masih belum hilang. Nah, itu kan dari penelitian. Nah, dari situ kita juga ketika kita mengimplementasikan, kita lihat apa sih hasil-hasil penelitian terkait penyakit pasien tersebut gitu loh, terkait asuhan keperawatan yang akan kita lakukan. Jadi jangan kalian tuh ngelakuin bikin rencana keperawatan tuh pakai referensi yang lama. Nah, itu akan nggak update. Contoh lagi ya, mungkin yang simple yang banyak ya, kayak penyakit demam berdarah gitu. Dulu ketika saya ngerawat pasien awal-awal gitu loh, ketika saya masih jadi mahasiswa, saya pikir kalau pasien demam berdarah itu dia harus bed rest gitu, karena kan lemes, pusing gitu loh kalau trombositnya udah turun. Nah, ternyata setelah saya kerja lah ya, saya mulai kerja ini, ada dokter yang ketika visitnya itu pasiennya kan lemes gitu, demam berdarah gitu. Dia tanya, trombositnya udah berapa? Oh, trombositnya baru naik dok dikit. Oh, terus dokternya itu marahin pasiennya karena hanya di tempat tidur, bilang, jangan di tempat tidur mulu, kamu harus banyak jalan. Oh, saya kan sempat bingung, kenapa dok harus banyak jalan? Karena kalau dia semakin ada mobilisasi, itu merangsang sumsum tulang belakangnya itu meningkatkan trombosit. Nah, itu kan juga dari penelitian. Nah, itulah yang memang kita dalam melakukan asuhan keperawatan pun harus lihat gitu loh, perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan juga standar-standar yang terupdate. Kemudian kita harus juga menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Kemudian sesuai tanggung jawab dan tanggung gugat. Oke, jadi di rumah sakit atau mungkin di puskesmas ataupun di klinik, perawat akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, baik itu dokter, fisioterapi, ahli gizi, tenaga lab dan lain-lain. Nah, kita harus tahu skop kita masing-masing dan tidak melewati batasan ruang lingkup kerja kita masing-masing. Kemudian mengerti dan jelaskan rencana intervensi. Nah, iya, kita kan kemarin sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara membuat rencana intervensi. Nah, itu kita jelasin dulu ke pasien. Jadi pasien nggak bingung, karena pasien itu bukan boneka yang kita apa-apain aja terima ya, tapi pasien harus paham dulu. Oh, pasien misalnya kayak dia disuction.
suction, pasien dihisap lendirnya, itu untuk melegakan jalan nafas supaya lendir-lendir ibu di sekitar mulut atau di tenggorokan akan terhisap, jadi bisa bernafas lebih nyaman. Nah, itu kita jelaskan ke pasien. Kemudian menciptakan adaptasi dengan klien untuk meningkatkan self-care. Nah, tujuan pasien itu ketika dirawat di rumah sakit, kita mau dia lama-lama bisa self-care. Karena kan yang ideal, pasien itu bisa merawat dirinya sendiri. Contoh, misalnya pasien, ini pasien misalnya dengan jantung gitu. Pasien jantung, kalau dia awal baru serangan, pasti dokternya akan bilang, ini pasien harus bed rest gitu kan, karena kan kalau jantung itu sangat beresiko ya kalau dia kerja oksigen atau kerja parunya itu aktivitas fisiknya terlalu tinggi. Oke, pertama dia bed rest. Oke, kita observasi bed rest 3 hari sampai seminggu. Oke, sudah mulai bagus, ternyata sudah tidak ada serangan jantung, tensinya udah stabil, tidak ada sudah bagus lah data-datanya gitu. Nah, mungkin kalau sudah stabil, oke, berarti sudah bisa mobilisasi untuk ke kamar mandi. Nanti setelah dari ke kamar mandi udah bisa untuk mulai jalan-jalan sedikit. Nah, itu kan berarti dia meningkat gitu loh. Dari dia misalnya full bed rest, kemudian dia bed restnya itu sudah mulai boleh ke kamar mandi, terus lama-lama dia bisa self-care, dia bisa merawat dirinya sendiri. Karena kan kalau secara manajemen keperawatan ya, ada tiga tingkat ketergantungan pasien. Dari total care, itu pasien-pasien yang di ICU yang benar-benar semuanya perawat harus melakukan dari head to toe, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari memandikan, ganti pampers, di positioning, vulva hygiene, kemudian oral hygiene dan lain-lain, itu semuanya itu total care. Kalau partial care itu 50-50. Jadi ada yang perawatnya bisa melakukan, ada yang pasiennya bisa melakukan. Gitu contohnya yang memang dia misalnya kayak untuk pipis, BAB dan BAK dia masih di tempat tidur, jadi kita harus bawain pispot, kemudian dia oral hygiene-nya juga mungkin dibantu atau apa. Nah, itu masih partial care. Kalau self care, pasiennya itu sudah bisa sendiri, dia bisa mandi sendiri, dia makan sendiri, dia beraktivitas sendiri. Nah, itu namanya self care. Dan tujuan kita, pasien dari masuk misalnya dari total care, dia akan meningkat menjadi partial care dan akhirnya self care. Jadi perawat itu tidak memanjakan pasien. Kita itu tidak, pasien bisa makan kita suapin, nggak seperti itu. Karena tujuan dari kita adalah membuat pasien bisa meningkatkan self care. Kemudian menekankan pada aspek pencegahan dan peningkatan status kesehatan. Kemudian juga menjaga rasa aman, harga diri, dan melindungi klien. Jadi dalam melakukan implementasi keperawatan, kita juga pastiin jangan pasien itu merasa terintimidasi gitu loh. Contoh aja nih, semua tindakan keperawatan itu kita harus memperhatikan privacy pasien. Jangan karena kalian ngerasa saya ngelakuin ini tiap hari, biasa aja dong, nggak usah malu-malu banget atau apa. Nggak bisa seperti itu. Untuk kalian memang mungkin tiap hari, tapi untuk pasien, pengalaman di rumah sakit itu tidak tiap hari dan tidak ada orang yang nyaman. Contoh, pasiennya harus BAB di tempat tidur. Nah, itu pastikan privasi pasiennya terjaga. Jadi kayak misalnya gordennya itu ditutup, terus tanya pasiennya, dia nyaman nggak ada orang di tempat tidur, di sekitar kamarnya itu, atau dia mau semua orang pergi dulu. Bagaimana supaya dia nyaman untuk bisa BAB, apakah dia harus ada untuk ngebersihinnya, dia maunya pakai tisu basah atau pakai apa, itu ditanyain karena supaya pasien jadi ngerasa aman dan dia ngerasa privasi saya tetap dijaga nih gitu. Kemudian kita juga harus memberikan pendidikan, dukungan, dan bantuan bersifat holistik. Tadi yang saya bilang, bio, psiko, sosio, spiritual. Tetap ingat itu. We are nurses. Kita itu perawat yang melakukan tindakan pada pasien. Dan pasien itu satu bagian gitu. Satu paket. Nggak bisa kita cuma mikirin penyakitnya aja, it's not like that gitu loh. Kita harus mikirin semuanya. Ketika dia sakit, psikologisnya terganggu. Ketika dia sakit, dia jadi lebih cemasnya meningkat. Ketika dia sakit, keluarganya juga merasa terbebani mungkin karena harus yang ngejaga, dan itu harus dipertimbangkan karena implementasi ini bersifat holistik. Kemudian kita juga nggak bisa sendiri, kita harus mempertimbangkan bagaimana kerjasama dengan profesi lain. Jadi perawat harus punya komunikasi yang baik supaya kita bisa kerja sama dengan profesi lain. Dan juga pastinya lakukan dokumentasi.
Jadi catat yang dilakukan dan lakukan yang dicatat. Jadi pastikan semua tindakan implementasi kalian didokumentasikan. Kemudian apa aja sih tipe implementasi? Secara umum, implementasi keperawatan itu ada 3, yaitu kognitif, interpersonal, dan technical. Oke, kognitif dari bahasanya aja kita udah tahu nih, kognitif. Kognitif adalah berkaitan dengan proses pikir. Jadi dia terkait dengan tingkat pengetahuan klien, kemudian membuat strategi untuk klien dengan diskusi komunikasi, memberikan umpan balik, mengawasi penampilan klien dan keluarga, serta menciptakan lingkungan sesuai kebutuhan. Jadi kalau kognitif ini contohnya misalnya kayak kita ngasih penkes, pasien hipertensi tidak boleh makan tinggi garam, pasien hipertensi itu harus istirahat yang cukup, pasien hipertensi harus tidak boleh stres berlebih. Nah itu terkait kognitif karena kita memberikan pengetahuan. Kemudian ada tipe implementasi yang kedua adalah interpersonal. Nah, ini bisa terkait koordinasi kegiatan-kegiatan, meningkatkan pelayanan, menciptakan komunikasi terapeutik, menetapkan jadwal personal, pengungkapan perasaan, dukungan spiritual, dan juga advokasi klien dan role model. Jadi kalau implementasi interpersonal ini lebih ke komunikasi. Tadi yang saya bilang, banyak pasien masuk ke rumah sakit itu psikologisnya terganggu, apalagi pasien-pasien dengan penyakit terminal yang kita tahu kemungkinan sembuhnya itu sulit. Contohnya penyakit kanker, penyakit HIV/AIDS gitu. Bahkan kayak sekarang nih COVID ini itu kan sangat mengganggu psikologis pasien. Kenapa? Karena dia merasa terisolasi. Contohnya pasien seorang ibu yang punya anak misalnya 4 gitu, dia biasa ngurusin anak-anaknya, tiba-tiba dia jauh dari anak-anaknya. Nah itu kan pasti komunikasi dia psikologis dia akan sangat terganggu. Nah ini butuh perawat untuk sadar gitu loh, sadar gimana nih ya supaya pasien saya jangan jadi sedih berlebihan, jangan sampai depresi. Karena kalau dia depresi, imunnya itu akan menurun dan itu pasti akan mempengaruhi status kesehatan dia. Makanya saya sempat lihat ya, kayak sekarang pasien COVID di ICU aja, pasien COVID yang sudah bisa dibilang kesadarannya sudah tidak bagus gitu. Nah itu ada salah satu perawat, saya lupa itu di Brazil apa di Amerika gitu ya, menemukan penemuan yang kalau menurut saya nursing banget gitu loh. Kenapa saya bilang nursing banget? Karena ini dia caring banget. Jadi pasien COVID itu kan diisolasi, tidak ada keluarga atau apa. Nah dia bikin penemuan bahwa dia bikin handscoon itu diisi dengan air hangat, Nah itu ditaruh di tangan pasien gitu, di tangan pasien supaya pasien itu katanya merasa ada yang menemani dia gitu loh, ada yang menemani dia dan ternyata itu juga memberikan efek gitu loh, memberikan peredaran darahnya ternyata lebih lancar, pokoknya memberikan efek lebih kenyamanan pasien. Nah itu saya lihat ini amazing banget gitu perawat bisa melakukan hal ini dan ini sebenarnya memang sangat skop perawat dan saya yakin nanti dengan kalian jadi perawat harusnya kalian bisa nih berpikir kritis apa sih yang dibutuhin oleh pasien saya nih supaya derajat kesehatannya atau asuhan keperawatannya lebih meningkat dan dia bisa bisa sehat lebih cepat. Nah, itu salah satunya kayak COVID ini nih banyak sekali penelitian dan hal-hal yang bisa kalian lakukan karena memang ini benar-benar penyakit baru, masih penyakit yang kita belum paham gimana cara ngobatinnya, gimana cara merawatnya yang baik dan benar dan ini masih ongoing. Dan ini untuk melakukan penelitian dan bagaimana cara mengatasinya ini dengan dengan benar-benar gimana sih ini kan kayak sekarang obatnya belum tahu nih, obat yang benar-benar spesifik COVID apa kita belum tahu, dokter masih nyari-nyari. Nah itu obat itu urusan dokter, udah biarin aja dokter farmasi mikirin itu. Tapi perawat kita banyak hal lain kayak tadi saya bilang biopsikososio spiritualnya kalian pikirin sama kayak tadi saya bilang kita misalnya mikirin nih pasien terisolasi, ya udah dikasihlah handscoon diisi air gitu, jadi kayak balon gitu ya tapi anget gitu ditaruh di tangannya jadi supaya pasien itu ngerasa ada yang nemenin saya karena memang banyak penelitian menyatakan dukungan keluarga pada pasien yang sakit itu sangat menentukan. Sedangkan kita tahu COVID ini adalah penyakit menular yang membuat pasien itu merasa terkucilkan, semua orang menjauh dari dia. Nah, itulah kita harus pikirkan gimana keluarga itu bisa terlibat bukan hanya sekedar dari video call, tapi ada peran keluarga yang bisa
perawat fasilitasi. Nah, coba kalian nanti mungkin bisa pikirin atau punya inovasi-inovasi, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Oke, kemudian technical. Gimana technical? Technical itu contohnya langsung kita lakukan. Misalnya pemberian perawatan kebersihan kulit. Contohnya mandiin. Mandiin itu skop perawat banget. Dokter nggak akan mikir mandiin, orang lab nggak akan mikir mandiin, orang gizi nggak akan mikir. Itu adalah tugas perawat. Dan kalian harus bangga, jangan mikir, oh Bu, jadi perawat kok gini banget ya Bu, mandiin pasien. Enggak, itu ada sesuatu hal yang mulia gitu loh. Saya dari dulu senang-senang aja tuh mandiin pasien, karena saya pikir kalau pasiennya nggak dimandiin, nanti bakteri atau jamurnya makin banyak, jadi tambah sakit dong pasien saya. Jadi for me, buat saya mandiin pasien itu ada salah satu hal yang saya banggain aja, karena memang ini skop perawat gitu loh. Terus sesimpel kita ganti posisi pasien gitu loh tiap 2 jam. Nah itu mungkin kecil ya, tapi kalau nggak kita lakuin itu jadinya dia penyakitnya nambah gitu kan. Kalau dia posisinya nggak diganti, nanti dia ada luka tekan. Kalau ada luka tekan itu ulkus. Ulkus itu nanti bisa derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4. Kalau sampai derajat 4 itu bisa sampai bolong sampai ke tulangnya, dan itu kan berbahaya. Nah, makanya kita harus tahu, saya sebagai perawat, saya harus berpikir kritis, jangan sampai pasien saya itu penyakitnya nambah gitu. Karena hal-hal seperti ini, memandikan pasien, mengganti posisi pasien, memberikan tindakan drop, itu nggak akan dipikirkan oleh dokter. Tapi perawatnya yang harus mandiri dan berpikir kritis, memastikan pasiennya jangan penyakitnya bertambah. Jadi tadi yang teknikal ini bisa memandikan, kemudian kita melihat perubahan data pasien, melakukan tindakan keperawatan mandiri, kolaborasi, rujukan, dan lain-lain. Oke, terus apa sih perbedaan intervensi dan implementasi keperawatan? Secara umum pastinya berbeda. Jadi jangan pikir, Bu, ini kok hampir sama ya Bu, intervensi sama implementasi. Berbeda gitu. Intervensi dan implementasi adalah 2 hal yang berbeda. Kalau intervensi itu kita masih ke perencanaan, dan kita juga masih menjabarkan atau menjelaskan harapan kita atas status kesehatan klien. Dan itu juga menggambarkan jenis perawatan yang baru akan gitu. Masih kalau bentuk bahasa Inggris masih will gitu, masih akan diberikan. Tapi kalau implementasi itu sudah kegiatan kita merawat klien, dan dia itu sudah melakukan tindakan. Jadi kita udah ngelakuin gitu loh, bukan ngemeng doang. Kalau kayak anak-anak saya nggak ngomong doang, tapi kita sudah melakukan do it gitu loh, bukan hanya sekedar plan rencana, tapi kita sudah melakukan tindakan. Dan kemudian juga diimplementasi itu adalah tindakan yang sudah dilakukan. Jadi implementasi itu kita fokus dia sudah dilakukan, bukan hanya rencana atau harapan rencanaan. Nah, kalau dari segi bahasa gimana bedanya? Kalau perencanaan kita bahasanya masih laksanakan, kaji, jelaskan gitu loh, masih bentuk perencanaan gitu. Tapi kalau implementasi itu sudah bentuk aktif, sudah bentuk melakukan. Jadi melaksanakan, mengkaji, menjelaskan, mengobservasi. Nah, ini nanti kalian dalam bikin tugasnya ya, kan tadi ada tugas yang saya berikan. Nah, pastikan bedain dong kalimat di perencanaan dan kalimat di implementasi. Karena di implementasi saya bilang melakukan. Karena melakukan semuanya biasanya bentuk melaksanakan, mengkaji, menjelaskan, dan mengobservasi. Kemudian apa sih tahapan dari implementasi? Secara umum ada 3 tahapan implementasi, yaitu pertama dari persiapan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah terminasi. Gitu. Oke, kita akan discuss satu persatu. Persiapan. Bagaimana persiapan dari tahapan implementasi perawatan? Pertama kita perawatnya sendiri. Kita gali dulu perasaan kita, analisis kekuatan dan keterbatasan profesional sendiri. Gimana contohnya? Contohnya, kalau kalian perawat baru, terus dikasih tindakan yang ribet nih, misalnya suruh nginfus. Kalian belum bisa nginfus, masih, aduh gimana ya, nanti takutnya nggak dapet atau gimana. Nah, kalau kalian tahu, oh saya belum yakin ini, minta tolong sama seniornya, bilang, Kak, saya tadi dokternya udah ngasih tahu nih pasien harus diinfus gini-gini, tapi saya nggak yakin Kak dapet. Boleh minta temenin kakak nggak? Atau mungkin saya lihat dulu deh Kak gimana. Nah itu kan kita sadar diri dengan kemampuan kita. Jadi perawat itu sebelum melakukan apa-apa ke pasien harus yakin saya bisa atau tidak melakukan. Kalau belum bisa melakukan, kita minta bantuan teman sejawat untuk setidaknya membantu kita atau
memberikan motivasi lah, atau mungkin kalau kakaknya ngerasa misalnya kalian ternyata udah 3 bulan bilang, nanti kakak bilang, oh kamu udah bisa kok, nanti saya nemenin aja lah, tapi kamu aja ngelakuin atau apa. Nah itu kan di situ kita jadi tahu, oh ya kayaknya saya udah bisa kok. Jadi yakinkan diri kalian bahwa kalian mampu melakukan tindakan itu. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami rencana keperawatan dengan baik. Saya selalu bilang ke mahasiswa, sebelum kalian ke pasien kalian, baca dulu, budayakan membaca, baca rekam mediknya, baca status keperawatannya, baca rencana keperawatan, pahami dulu pasien kalian. Jangan ke pasien hanya dengan, Pak Bu, gimana kabarnya? Apa yang ini? Nggak sekedar percaya dari data dari pasien, tapi baca. Jadi budayakan membaca. Kemudian kuasai keterampilan teknis keperawatan. Kalian sudah belajar di keperawatan dasar gitu loh, apa-apa bagaimana SOP setiap tindakan itu pahami dan kuasai benar-benar. Kemudian kita memahami rasional ilmiah dari tindakan yang dilakukan. Harus tahu apa sih tujuannya, kenapa dilakukan. Jangan tiba-tiba ngasih obat nggak tahu ini obatnya apa, efeknya apa, komplikasinya apa, dan lain-lain. Harus benar-benar paham. Kemudian kita juga harus mengetahui sumber daya yang diperlukan. Harus paham apa aja sih yang kita butuhin, alat-alatnya apa aja, kemudian bagaimana teknisnya, dan lain-lain. Kemudian pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan, kita pertama kita kasih tahu dulu ke pasien. Kita kasih tahu, kita kayak menjelaskan tujuannya. Kita perkenalan. Contoh misalnya, selamat pagi Pak Bu, selamat pagi Bu, nama saya Nurse Rina. Saya ada di dinas pagi dari jam 8 sampai jam 2. Sekarang saya mau melakukan tindakan mengukur tekanan darah Ibu karena untuk memastikan apakah tekanan darah Ibu sudah membaik atau belum. Nah, itu kita jelasin, itu kontrak ke pasien. Jadi pasien tahu, oh iya dia mau mengukur tekanan darah saya, jangan datang bawa tensi langsung dipasangin. Nah itu kan nggak bagus. Jadi kita harus mengkomunikasikan dulu. Kemudian beri kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaannya. Tanya dulu, apakah ibu setuju? Apakah ibu ada yang mau ditanyakan? Nah kita kasih kesempatan kepada klien. Kemudian menerapkan pengetahuan intelektual, kemampuan hubungan antar manusia, dan kemampuan teknis keperawatan dalam tindakan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Jadi kita tadi saya bilang, kalian boleh punya ilmu standar keperawatan, SOP atau apa, tapi bagaimana kalian merespon pasien. Misalnya kayak sesimpel kayak mau nensi, tapi kalian lihat pasien lagi meringis, lagi kayak apa sih, badannya nggak enak atau apa, kayak dia lebih yang menarik diri atau apa. Nah itu kalian lihat, kenapa Bu, ada yang nggak enak? Oh ya saya pusing banget, gini. Nah itu mungkin oke, tensinya diberesin, tapi habis itu kita tanya lagi, skala pusingnya berapa atau skala nyerinya berapa, nyerinya seperti apa. Nah, kita benar-benar ngelihat benar-benar bagaimana respon pasien. Karena proses keperawatan itu tidak pernah selesai. Apapun respon pasien itu kita harus mulai lagi dari awal, pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi dari respon pasien. Jadi selalu perhatikan bagaimana respon pasien ketika kita melakukan tindakan keperawatan. Kemudian juga kita harus memperhatikan dalam pelaksanaan tindakan dari bagaimana keadaan klien, energi klien ya. Misalnya pasiennya lemah atau pasiennya ternyata alhamdulillah sudah sehat atau apa, itu kita perhatikan. Pencegahan kecelakaan dan komplikasi, rasa aman, privasi, kondisi klien, dan respon klien terhadap tindakan. Kemudian diintervensi. Nah, intervensi keperawatan itu di pelaksanaan tindakan itu ada 3 jenis implementasi keperawatan. Bisa namanya independent implementation, interdependent atau collaborative implementation, dan dependent implementation. Apa sih maksudnya ini? Kita jelaskan satu persatu. Independent implementation itu implementasi yang sifatnya mandiri, yang benar-benar ini skop perawat. Tadi yang misalnya saya bilang kayak perawat memandikan, kemudian perawat positioning, perawat bantu ADL memberikan makan, kemudian tindakan ROM, range of motions gitu, kemudian memberikan dorongan motivasi, kemudian pemenuhan kebutuhan psikososio-spiritual, perawatan alat invasif. Jadi kalau misalnya kayak dia dipasang NGT, dipasang kateter, perawatan kateter, perawatan suctionsnya itu adalah tindakan mandiri. Dan kita sebagai perawat dalam membuat rencana keperawatan pastikan harus ada tindakan mandiri. Saya kalau baca renpra mahasiswa malah saya biasanya lebih fokus mana sih ada tindakan mandiri nggak? Karena jangan mau hanya cuma jadi asisten dokter, tapi kalian harus menjadi teman sejauh
gawat juga gitu loh. Harus bisa juga jadi orang yang critical thinking. Contohnya tadi misalnya kayak saya tadi ceritakan pasien DBD, dokternya udah bilang, oh trombositnya udah naik berarti harus banyak jalan. Nah, kita harus ada tindakan mandirinya memotivasi klien untuk lebih meningkatkan mobilisasi. Nah, itu kan tindakan mandirinya gitu loh. Karena kita udah tahu oh ternyata dia supaya benar-benar trombositnya naik dia harus banyak jalan. Kita motivasi pasiennya gitu loh. Nah, inilah yang kita harus perawatnya berpikir kritis juga gitu supaya pasiennya tuh benar-benar mendapatkan asuhan keperawatan yang baik. Kemudian kalau interdependent atau kolaboratif. Nah, kolaborasi ini biasanya selalu ada sih, pasti deh. Nggak mungkin ya kita di rumah sakit nggak ada tindakan kolaborasi. Tapi ini bukan fokus dari rencana keperawatan. Saya bilang rencana keperawatan kita bukan hanya sekedar jadi asisten, tapi kita harus ketika kolaborasi pun kita paham gitu, kayak ngasih obat pun kita paham, oh kenapa ini pasien dikasih obat ini isinya apa, efek sampingnya apa, dan kita paham. Jadi tindakan kolaborasi itu tindakan keperawatan atas dasar kerja sama tim keperawatan dengan tim kesehatan lain. Contohnya dokter. Apa aja contoh tindakan kolaborasi? Misalnya pemberian obat. Pemberian obat ini kolaborasi, bukan tindakan keperawatan. Pemasangan infus, walaupun kita di sini semua perawat rata-rata boleh masang infus, tapi infus ini bukan tindakan keperawatan, tapi tindakan kolaborasi. Kemudian juga kateter dan NGT alat invasif ini semua tindakan kolaborasi. Jadi kalau infus pastikan bahwa memang sudah ada instruksi dokter, kecuali ada kegawatan ya itu boleh. Tapi kalau secara umum ini ada tindakan kolaborasi, jadi kita harus memastikan baca dulu instruksi dokternya. Misalnya RL per 8 jam, NaCl per 8 jam, dextrose apa. Nah itu pastikan kalian baca dulu bagaimana instruksi dokternya. Contoh tindakan kolaborasi dari pemberian obat, kita harus karena efek sampingnya tanggung jawab dari dokter, tetapi bagaimana cara pemberian obat yang ada benar obat, benar jadwal, benar cara, benar dosis, dan lain-lain itu adalah tanggung jawab dari perawat yang memberikan obat tersebut. Kemudian yang jenis tindakan keperawatan yang ketiga adalah dependent implementation, di mana tindakan keperawatan ini dilakukan atas dasar rujukan dari profesi lain seperti ahli gizi, fisioterapi, psikolog, dan sebagainya. Misalnya, ini kalau dependent ini karena kita kolaborasi dengan ahli gizi, misalnya pemberian nutrisi gitu kan, kayak misalnya oh ini berarti dietnya harus diet DM tipe 1, diet DM tipe 2, dan lain-lain. Sesuai dengan diet yang telah dibuat oleh ahli gizi, kemudian juga kalau kayak latihan fisik sesuai dengan rencana latihan fisik dari fisioterapi. Nah, jadi ini memang kita kolaborasi dengan bidang ilmu lain di dependent implementation. Oke, kemudian tahapan ketiga dari implementasi keperawatan adalah terminasi. Apa sih terminasi? Kita benar-benar masih memperhatikan respon klien, gimana dia masih nyaman atau tidak, atau ada keluhan lain, itu kita perhatikan. Kemudian kita tinjau kemajuan klien dari tindakan keperawatan yang telah diberikan, rapikan peralatan dan lingkungan klien dan lakukan terminasi, dan lakukan pendokumentasian. Tadi ingat moto kita, catat yang dilakukan dan lakukan yang dicatat. Tetap apapun harus dicatat dan itu adalah tahapan terminasi yang terakhir dari implementasi keperawatan. Oke, gimana cara ngelakuin implementasi ya? Oke, jadi ini contoh dari tabel dari implementasi keperawatan. Kolom pertama itu hari, tanggal, dan waktu. Kolom kedua ada nomor diagnosa. Kolom ketiga untuk tindakan keperawatan dan hasil. Dan kolom terakhir adalah paraf dan nama jelas. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita tulis dulu nomor diagnosis keperawatan. Tulislah nomor diagnosis keperawatan sesuai dengan masalah yang sudah teridentifikasi dalam format diagnosis keperawatan. Ini kita sudah pelajari sebelumnya bagaimana membuat nomor diagnosis keperawatan berdasarkan prioritas dan berdasarkan urutan masalah yang harus ditangani terlebih dahulu. Kemudian tulis tanggal, bulan, dan jam pelaksanaan tindakan keperawatan. Kita tulis ini tanggal, jam, kapan kita melakukan tindakan tersebut. Kemudian di tindakan, tulis nomor urut tindakan. Tindakan dituliskan berdasarkan urutan pelaksanaan tindakan. Jadi kita
usahakan ini tuh berurut, jadi orang baca pun paham. Jadi kayak monitor pola nafas, kita tulis RR-nya berapa, kita auskultasi bunyi nafas, monitor tanda-tanda vital berapa hasil TTV-nya, kemudian memposisikan semivolar dan lain-lain. Jadi tuliskan tindakan yang dilakukan, kemudian jangan lupa menuliskan nama, jenis obat, dosis, dan cara memberikan, dan instruksi medis lain yang jelas. Kemudian juga ini tadi masih contoh dari yang ini ya, jadi ini pastikan ada tanggal, ada waktu, ada nomor diagnosa, dan tindakan. Kemudian langkah yang keempat, kita jangan lupa jangan menuliskan istilah sering, kecil, atau besar, atau istilah lain yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda atau menimbulkan pertanyaan. Jadi jangan klien makan sedikit atau klien makan besar, klien makan kecil. Nah, itu kan nggak jelas ya. Tapi kita harus jelas. Misalnya porsi makan klien habis setengah, porsi makan klien habis sepertiga, atau klien menghabiskan seluruh makanan. Nah, jadi kita harus jelas-jelas yang misalnya contoh memberi makan lebih sering. Ini nggak membingungkan, lebih sering itu seperti apa. Kita tuliskan pada jam berapa saja memberi makan dan dalam berapa porsi makanan diberikan. Jadi misalnya satu porsi habis, hanya setengah porsi habis, sepertiga porsi. Jadi terukur. Karena kan kita ingat ya, di waktu kita membuat tujuan pun kan harus smart, spesifik, measurable, terus accurate, reliable, and timeable. Nah, ini juga ketika kita nulis tindakan keperawatan harus pastikan semua orang bisa paham dan bisa mengukurnya. Kemudian kalau tindakan pendidikan kesehatan, tulislah melakukan penkes tentang laporan penkes terlampir. Jadi kalau kita bisa melakukan penkes nih, kalau mahasiswa biasanya ujian nih banyak nih milih penkes ke saya minta SAP-nya, satuan acara pembelajarannya, leafletnya, dan lain-lainnya. Jadi harus ada, jangan cuma ngelakuin penkes tapi by omongan doang. Nah, itu kan nggak terukur dan kita nggak tahu apa aja sih penkes yang dilakukan. Apabila penkes dilakukan secara singkat, tulislah tindakan dan respon pasien setelah penkes dengan jelas. Kemudian yang terakhir adalah pastikan kalian menaruh paraf. Tuliskan paraf dan nama terang. Ini harus ada paraf dan namanya siapa, supaya jelas tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Oke, saya rasa itu terkait materi penjelasan dari materi implementasi keperawatan. Kemudian terkait tugas yang kedua, tugas yang keduanya itu adalah kalian silahkan bisa membaca kasus ini. Ada kasus dari Tuan K, umur 30 tahun dan bla bla bla. Dari kasus ini, kalian buat data fokusnya, yaitu kalian bagi yang mana data subjektif, yang mana data objektif. Dari data subjektif dan objektif itu dibuat analisa datanya. Minimal ini 2 diagnosa. Kalau mau lebih, mau 3 atau 4 diagnosa, itu oke ya. Jadi dari analisa data, buat diagnosa minimal 2 diagnosa keperawatan. Kalau lebih, oke, boleh, lebih baik. Kemudian setelah dari diagnosa itu, dari 2 diagnosa keperawatan itu, kalian bikin juga perencanaan keperawatan. 2 perencanaan keperawatan, dan setelah itu lanjutkan dengan implementasi keperawatan. Semua proses ini tolong terapkan ilmu yang sudah diajarkan. Bu Resi kan sudah mengajarkan sampai dengan diagnosa keperawatan ya, gitu. Nah, nanti yang kemarin terkait perencanaan dan implementasi ini yang sudah saya ajarkan. Jadi diterapkan semua, jangan pas implementasi doang yang kalian ini sesuai materi implementasi aja deh yang sekarang tadi dikasih. Nah, untuk perencanaan tentu aja kalian harus baca lagi. Oh, kemarin gimana ya perencanaan, gimana bikin smart, gimana tujuan kriteria hasil yang baik, gimana bikin rencananya dan lain-lain. Nah, ini baca lagi materinya. Jadi pastikan kalian bisa kemampuan membuat renpranya itu semakin baik. Karena kan membuat renpra itu juga butuh jam terbang. Semakin kalian asah, tentunya akan semakin baik. Oke, saya rasa itu saja terkait materi dan tugas untuk implementasi keperawatan. Silahkan mengerjakan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung kontak saya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.